Shalom, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang ada seorang Ustadz Mualaf yang bernama Ali Mustafa. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang mantan pastor selama 13 tahun. Nah, dari semua pernyataan yang dia sampaikan bahwa bapaknya adalah seorang rektor dan yang biasa menabiskan para uskup. Saya sebagai orang Katolik yang lahir dari keluarga Katolik, saya merasa ada sedikit keganjalan yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa. Nah, sekarang kita simak video atau pernyataan yang disampaikan oleh Ali Mustafa. Ini bapak saya ini rektor dia di Sekolah Tinggi Teologi, di mana saya menamatkan keteologian saya. Dia menciptakan pastor uskup-uskup itu. Alhamdulillah, bapak saya inginkan saya jadi uskup, Allah jadikan saya ustadz. Nggak apa-apa deh, yang penting ada us-usnya. Alhamdulillah saya jadi ustadz. Kalau saya jadi uskup, tambah kacau urusannya. Saya lahir dari dua agama ini, Pak. Ayah saya Katolik, ibu saya Protestan. Ibu saya juga seorang aktivis di gereja. Dr. Anda Marcella Ola ini adalah pendeta di kalangan Protestan sampai sekarang. Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor, 13 tahun jadi pastor, memimpin gereja. Penghasilan yang luar biasa, Pak. Emang dunia ini milik mereka, surganya mereka. Jadi kalau mereka kaya, wajar surganya. Berapa penghasilan saya? 100 juta satu bulan. Gaji pokok 23 juta. Ini banyak plus-plusnya. Banyak tambahan dari mana itu, Pak? Penebusan dosa. Dosa dibayar tuh. Enak banget agama mereka. Nanti sekian persen masuk ke saya, sekian persen masuk ke biarawati saya, sekian persen saya masuk ke gereja, sekian persen saya oper ke kardinal. Nah, dalam video tersebut ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, tentang menciptakan uskup-uskup. Dalam gereja Katolik sendiri bukan menciptakan melainkan mentabiskan. Nah, kalau dia berbicara bahwa bapaknya adalah seorang Katolik dan juga rektor, berarti bapaknya adalah rektor salah satu universitas milik Yayasan Katolik. Dan kalau Yayasan Katolik itu semuanya di bawah naungan uskup setempat, dan bapaknya kalau rektor berarti di bawah naungannya uskupan setempatan. Bagaimana mungkin kalau bapaknya menabiskan bosnya sendiri, uskup setempat? Nah, dalam gereja Katolik, pentabisan uskup itu dipilih secara bebas oleh paus dan akan ditabiskan berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan dari Vatikan. Maka uskup tersebut akan ditabiskan. Yang kedua, tentang pendapatan dari para imam dengan hasil per bulannya 100 juta dan gaji pokoknya senilai 23 juta. Wow, itu nilai yang sangat-sangat fantastik. Nah, lebih jelasnya tentang pendapatan para imam, kami imam Katolik, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Romo Aba MSC. Dalam sebulan saya pasti mengeluarkan 82.500 untuk membayar BPJS, 200.000 untuk membeli pulsa. Belum lagi urusan transportasi, karena kita tidak setiap kali harus minta kepada ekonom paroki. Kalau kita punya duit yang ada di tangan, mengapa tidak kita tanggulangi sendiri? Belum lagi misalnya kebutuhan pakaian. Kami juga biasanya mendapatkan pakaian dari umat, ya, ketika ulang tahun dan seterusnya. Nah, dalam sebulan kami pasti mendapatkan uang saku, bukan gaji. Pastor Katolik itu tidak digaji. Kami mendapatkan uang saku. Keuskupan tempat di mana saya bekerja menetapkan setiap pastor mendapat 1 juta rupiah setiap bulan sebagai uang saku mereka. Apakah itu cukup? Tentu cukup. Nah, saudara-saudariku terkasih,